semakin cerdas perempuan itu semakin berdampak ke keluarganya. Pendidikan itu kan memberikan model cara berpikir yang jauh lebih baik. Kita suka nggak nyadari bahwa pendidikan itu investasi. Saya berharap perempuan-perempuan ini terus semangat untuk belajar dan perempuan itu juga harus berkembang. Jadi tidak pernah ada rugi kalau yang namanya kita itu menabung gitu. Siang Bu, Selamat siang. apa kabar? Waalaikumsalam. Waduh, Baik kabarnya. akhirnya setelah sekian purnama ya Bu. Iya. Saya berkesempatan juga nih buat diskusi sama Ibu. Kita yang perlu menyelipkan dalam jadwal ya. Betul Bu. Iya baik. Sharing sedikit dong Bu. Udah lama Bu berprofesi sebagai pengajar dosen gini. Ya alhamdulillah ya sejauh ini sudah sampai hampir 15 tahun. Dan sebelumnya saya juga sempat kerja di sektor non pendidikan ya. Jadi sebenarnya kalau totally kerja ya lebih dari itu. Oh gitu. Wah, harusnya nggak boleh ngomong begini ya. Ini kan pendidikan usia nih. Bu, selama Ibu mengajar, kesempatan perempuan itu menjadi sarjana setiap tahunnya bertambah atau? Oh, ini dia nih. Luar biasa Mbak, dari tahun ke tahun ya, dari sejak saya mulai kemudian mencoba untuk di sektor pendidikan, itu yang namanya perempuan hampir memenuhi semua kelas. Nah, itu dari tahun ke tahun pasti nambah. Semua jurusan ya Bu ya? Pasti nambah. Bahkan sekarang kan saya di program magister ya. Bahkan di program magister pun yang tadinya perempuan itu mungkin cuma bisa dihitung dengan jari ya, yang ada di kelas saya, itu sekarang tambah banyak. Walaupun masih tetap ya, masih yang laki-laki lebih banyak gitu. Tapi sudah bertambah jumlahnya dan itu menurut saya luar biasa sekali gitu. Iya tentu kan semakin cerdas perempuan itu semakin berdampak ya Bu, berdampak ke keluarganya dan ke dirinya sendiri. Jadi kemajuan itu ya, yang perkembangan jumlah perempuan yang ada di kelas gitu ya. Saya yakin di semua sektor pendidikan pasti begitu, perempuan tambah banyak. Tapi setelah lulus ya, yang masuk di angkatan kerja itu jauh berkurang. Jadi si perempuan-perempuan ini yang kita ketemu di kelas itu kayak hilang gitu. Sebenarnya kemana ini mereka perginya gitu ya. Ya untuk asumsi pertama mungkin kita berpikir setelah lulus mungkin mereka berpikir untuk sudah waktunya untuk menikah, kemudian berkeluarga, membesarkan anak dan sebagainya. Mungkin ke sana ya, mungkin ya saya kurang tahu juga karena saya nggak punya data yang sangat kuat gitu. Kita anggap bahwa memang perempuan sekolah itu memang untuk menjadi smart mom, betul. Kurang lebih gitu aja kita asumsikan ya. Iya, mungkin dalam membina keluarga kecilnya gitu ya Bu ya, kan mungkin akan beda background mom sebagai yang non sarjana dengan sarjana ya. Sarjana pasti beda lah. Kualitas yang keluarga yang akan dibina itu pasti jauh lebih baik. Soalnya pendidikan itu kan memberikan template ya, istilah bukan template, memberikan model cara berpikir yang jauh lebih baik gitu kan di setiap jenjang pendidikan. Makanya memang perempuan tuh bagusnya sekolah tinggi ya. Emang kampus sendiri itu melakukan survei ya Bu terhadap ini kira-kira perempuan apa karena dia karir atau karena dia tiba-tiba jadi smart mom aja itu? Belum ya, kita belum sampai ke sana gitu. Tapi kalau misalnya lihat secara umum ya kita bisa lihat kebanyakan lulusan itu lalu kemudian menjadi ibu rumah tangga yang kemudian dia menjadi pendidik anak-anaknya. Nah ini kan tentunya kalau semakin tinggi pendidikan perempuan, saya yakin nanti anak-anaknya juga akan lebih baik lah. Jadi tentu generasi ke depan ini pasti akan jadi lebih bagus. Berarti kualitas anaknya akan semakin baik. Nah itu dia tuh, kan jadi smart mom beneran ya. Betul. Nah Bu, kalau misalnya dari sudut pandang Ibu nih ya, sebagai juga yang saya tahu pemerhati perempuan ya Bu, perempuan ini mulai melek pendidikan itu karena faktor apa Bu? Misalnya karena faktor memang secara global udah banyak perempuan yang pintar atau karena faktor lain apa gitu Bu? Ya tentu kita juga berterima kasih juga pada pendahulu kita ya gitu. Jadi karena perempuan itu makin lama diberikan kesempatan ya untuk membuka diri, kemudian untuk studi, lalu kemudian diberikan ruang juga untuk saling mencolek sesama perempuan untuk ayo maju gitu ya. Jadi nggak seperti sekarang ini.
banyak mereka perempuan-perempuan yang jenjang studinya itu udah jauh ya, bahkan bisa menjadi profesor sekalipun gitu ya. Kalau nggak jadi profesor, dia menjadi posisi yang cukup baik lah gitu. Walaupun jumlahnya belum banyak ya, kita masih harus mendorong perempuan untuk ke arah sana. Tapi ini suatu perkembangan yang luar biasa, banyak contoh yang bisa kita lihat dan itu saya yakin memberikan inspirasi buat perempuan-perempuan muda. Kan saya sendiri ya Bu, sebagai perencana keuangan gitu, berdasarkan pengalaman saya, banyak perempuan yang sebenarnya sih para perempuan ini kan di rumah tuh seharusnya menjadi manajer keuangan ya Bu. Harusnya ya. Tapi ternyata banyak juga Bu perempuan-perempuan itu yang di rumah yang belum melek keuangan. Dalam artian gini, ngatur internal keuangan aja gitu masih bingung. Gitu kan. Kadang di antara mereka tuh masih belum bisa membedakan mana yang kebutuhan, mana yang keinginan gitu loh. Jadi semua keinginannya kebutuhan nih Bu gitu. Nah itu kalau menurut Ibu itu berdampak dari mana Bu? Dari literasi keuangannya kurang kah? Atau dari literasi pendidikan yang kurang secara umum? Ini ini kita sama-sama perempuan ya. Ini bagaimana nih kalau pemirsanya juga akhirnya memberikan jawabannya ya perempuan karena perempuannya atau karena pendidikannya atau pengetahuan keuangannya nih. Gimana tuh Bu? Ya, mestinya begitu pendidikannya meningkat, berarti kan daya cakrawala berpikirnya juga meluas. Berarti kemampuan literasi keuangannya juga semakin membaik harusnya ya Bu ya. Gitu ya. Jadi karena dia kan bisa lihat mana yang prioritas, mana yang tidak prioritas, mana yang ini bagus untuk keluarga saya, mana yang ini bagus untuk anak saya, mana yang bagus untuk saya sendiri. Mestinya begitu ya. Iya Bu. Tapi by the way ya kan mungkin ya nggak usah di ini disebut dengan jelas ya. Kita sudah lihat sendiri. Kadang-kadang kan perempuan itu ya bisa menghabiskan untuk hal yang kadang nggak perlu ya. Nggak perlu ya. Tapi kalau dari studi-studi yang saya tahu gitu, si perempuan ini kalau punya duit itu kebanyakan meskipun orang bilang wah ini perempuan ini banyak pakai buat dirinya sendiri, biasa emang hedon gitu ya Bu ya. Hedon, dan memang itu kan nature-nya dia ya, senang dandan, senang melakukan hal happy gitu kan ya, itu suatu nature-nya mereka gitu. Karena juga kalau kita tanya mereka suka bilang gini, ya bentuk apresiasi diri lah. Ya, itu namanya kita kerja punya gaji katanya gitu kan. Iya, udah masa capek kok ya. Masa sih kita nggak manjain diri kita sendiri seperti itu. Gitu. Tapi meskipun kayak gitu ya, kenyataannya adalah kalau dalam kondisi apapun perempuan pasti mikir keluarganya, anaknya, pasti deh. Gitu dari mayoritas penghasilannya pasti balik ke keluarga pasti ya. Gitu, modelnya begitu. Itu yang sejauh ini saya paham, pasti dia sana. Cuman mungkin itu tadi ya, mana ini prioritas, mana ini besarannya seperti apa. Mungkin itu yang harus dia tahu lebih banyak ya. Tapi kalau menurut Ibu kesadaran perempuan-perempuan yang bekerja ini untuk menabung tinggi apa enggak Bu? Seiring bertambahnya pendidikan gitu loh. Gambaran saya pernah dalam suatu workshop ya. Itu bengong ya ditanya misalnya gini, investasi yang paling baik gitu ya. Itu investasi emas, menabung untuk pendidikan anak, atau misalnya saya cukup putarkan dalam usaha atau gimana, itu nggak bisa jawab gitu. Kira-kira nanti 10 tahun ke depan saya punya apa gitu ya, gak kegambar gitu. Nggak kebayang. Belum terbayang ya. Gitu. Sebenarnya gini juga Bu, yang namanya investasi sih nggak melulu kita beli logam mulia gitu kan, atau nggak beli properti gitu ya Bu ya. Kadang kita suka nggak menyadari bahwa kita kembali ke sekolah itu bentuk dari investasi loh Bu. Nah, dari S1 ke S2, S2 ke S3. Pertama sudah pasti add value kita meningkat. Kedua, kita nambah networking, nambah teman. Ketiga, kita ngikutin perkembangan zaman, Bu. Banyak orang yang merasa bahwa sekolah itu mahal. Iya. Biayanya nantilah yang lain dulu. Sebenarnya enggak, Bu. Iya, betul. Karena pendidikan itu investasi. Dan kebetulan misalnya ada satu keluarga kecil yang sudah menikah gitu kan, ibunya kembali ke sekolah. Itu pasti akan menjadi warna yang berbeda sama anak-anaknya Bu. Iya. Menjadi motivasi yang berbeda. Oh kok ibu saya sekolah lagi ya gitu. Iya, tentu itu akan jadi contoh ya buat anak-anak. Ternyata meskipun ibu di rumah, ibu tidak berhenti belajar.
Betul. Bahkan sampai usia yang lebih tua sekalipun nggak berhenti belajar. Nah, saya kira ini bagus juga. Pendidikan saya yakin di situ akan memberikan kontribusi yang luar biasa. Yang penting kemauan kalau begitu ya. Kemauan ya Bu ya. Nah, ada kemauan. Berarti sebenarnya juga perempuan harus punya komunitas yang membangun nih Bu. Iya, betul. Yang saling support satu sama lain gitu Bu. Punya komunitas yang baik, lalu kemudian punya visi. Kalau untuk investasi pendidikan ya, itu kan jangka panjang. SD 6 tahun, lalu kemudian SMP, SMA itu 6 tahun lagi. Lalu kemudian kalau di Indonesia panjang ya studinya gitu kan. Itu kan semakin lama biayanya makin tinggi ya. Nah, mungkin bisa di-share gimana caranya ya menyampaikan kepada perempuan untuk bisa nabung tuh bukan cuma sekedar ya 100.000 sebulan atau 100.000 seminggu gitu, tapi kita bisa membuat ini bisa nambah dan kemudian nanti cukup untuk membiayai perkuliahan sampai 10 tahun ke depan atau misalnya berapa tahun ke depan. Nah, ini kira-kira gimana ya? Jadi gini Bu, dasarnya itu adalah kita ngikutin pos-posnya nih. Ceritanya anggaplah gaji kita misalnya 10 juta. Itu disarankan sebagai perencana keuangan itu 50% untuk operasional. Lalu 20%-nya itu untuk leisure, kesenangan kita. Jadi buat happy gitu ya. Tetap harus ada ya. Ada. Bener ini. Lalu yang 30%-nya kita tabung. Menabung itu nggak hanya 30% Bu, lebih boleh. Nah, kembali lagi misalnya kita keluarga baru nih, keluarga muda. Nah, di awal pernikahan itu Bu, kita udah harus siapin nih dana pendidikan untuk anak. Jadi nanti mau masuk TK keluar, sebagian mau masuk SD keluar, mau masuk SMP keluar, mau masuk SMA keluar. Pada dasarnya dana ini adalah membantu. Tidak juga mengcover 100% Bu. Misalnya gini, kita mau masuk SD yang uang pangkalnya misalnya 30 juta gitu kan. Ternyata dari investasi dana pendidikan ini hanya bisa membantu 20 juta. Nanti kita akan nambah sendiri 10 juta gitu. Tapi paling tidak kondisinya terbantu Bu. Terbantu. Begitu juga sampai SMA. Dalam artian kita nggak terjepit sekali deh Bu untuk urusan biaya gitu. Ada spare untuk kita anak-anak kita sekolah. Jadi anak pertama, kedua, ketiga, nah itu masing-masing kita bukain dana pendidikan, tabungan dana pendidikan seperti itu Bu. Bisa berupa tabungan pendidikan atau asuransi lah yang biasa disebut ya. Nah, jadi tidak pernah ada rugi kalau yang namanya kita itu menabung gitu. Ada lagi yang harus kita mulai lakukan, mencatat. Jadi sekecil apapun pengeluaran dan pemasukan kita catat Bu. Kita akhirnya mengetahui ternyata kebanyakan yang kita beli itu produktif atau konsumtif. Nah, kita nggak akan tahu tuh Bu kalau nggak punya catatan. Itulah gunanya mencatat, dan itu harus benar-benar dikerjakan dari awal. Harus sepakat nih, misalnya uang tabung gaji siapa, yang untuk operasional gaji siapa. Nah itu sebaiknya ditaati dari awal, gitu. Karena kita kan nggak tahu kejadian ke depannya. Tiba-tiba kita memerlukan uang banyak kalau kita nggak ada tabungan. Wah, langsung gitu. Nih repot jadinya, betul. Ada lagi istilahnya dana darurat. Dana darurat itu adalah dana yang disimpan untuk keadaan darurat. Nah itu Bu, idealnya kalau satu keluarga anggaplah ibu bapak 2 anak. Nah anggaplah kita hitung si bapak yang bekerja gitu ya Bu. Nah dari tiap-tiap anggota keluarga, si bapaknya, istrinya, anak pertama, anak kedua, itu paling tidak tersimpan 4 kali gaji si bapak. Jadi kalau bapaknya misalnya 4 kali gaji si bapak untuk tiap anggota keluarga. Jadi anggaplah kalau misalnya anggota keluarganya itu 4, berarti 4 kali 4 kali 10 juta, anggaplah 10 juta gaji bapaknya. Berarti keluarga tersebut harus punya tabungan dana darurat minimal 160 juta Bu. Harus kita mulai. Ya. Gitu. Karena kalau nggak gitu, sampai kapanpun kita nggak punya dana darurat. Jika dalam satu keluarga itu diperkuat dengan perempuan yang cerdas Bu, bisa jadi basic pertahanan keuangan itu akan semakin kokoh. Iya, betul. Banyak juga kita punya site ya di sini. Bukannya saya yakin yang mendengarkan ini juga pasti wah gitu ya, mulai mengkoreksi diri sendiri. Nah, jangan selesai sampai dikoreksi, harus sampai lanjut gitu kan. Apa yang perlu kita lakukan? Nah, yang pertama tadi masalahnya itu satu, pendidikan. Kita membedakan antara kebutuhan dan keinginan itu juga
perlu berlatih dan kemudian itu juga perlu banyak pengetahuan untuk itu gitu ya. Saya perlu minum atau saya perlu makan atau saya perlu jalan-jalan. Nah, ini mana yang lebih utama gitu kan. Nah, jadi memang saya berharap perempuan-perempuan ini jangan puas gitu ya. Oke, saya udah selesai SMA gitu. Saya sudah sekolah dasar nih, maksud saya sudah selesai sampai pendidikan dasar yang sudah menjadi kewajiban sebagaimana ditetapkan oleh pemerintah. Menurut saya terus lanjut gitu ya, jangan puas. Pengetahuan itu terus berkembang dan perempuan itu juga harus berkembang. Nah, tantangan zaman kan juga banyak ya. Terus semangat untuk belajar setinggi mungkin gitu ya jenjangnya. Dan bukan berarti kalau saya udah jadi dokter sekalipun, ya saya harus kemudian kembali ke kampus misalnya. Nggak mesti begitu kan. Kembali ke rumah itu sudah menjadi dengan kualitas yang luar biasa. Ya, jadi tetap harus semangat nih perempuan nih. Maju terus, studi setinggi-tingginya. Rumah itu akan sangat membutuhkan ibu yang terbaik gitu. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi setidaknya buat perempuan-perempuan untuk tetap terus berusaha yang terbaik. Yuk kita bangun negara ini sama-sama, kita pelihara dan kita jadikan ini sebagai ibadah kita deh ini ya, membangun peradaban yang baik di Indonesia. Berarti Ibu setuju dong kalau perempuan itu harus cerdas dalam mengelola keuangan? Banget ya, harus begitu perempuan. Gitu ya Bu. Bu, terima kasih ya waktunya. Saya tuh gembira sekali bisa dapat kesempatan ini. Sama-sama Mbak Nanda, saya juga terima kasih juga mendapatkan manfaat dengan mendapatkan pemahaman tadi ya. Dasar tapi kayaknya luar biasa ini nih ya. Terima kasih Bu. Kayak sukses terus Mbak Nanda. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jangan lupa ya like, subscribe, and share Coach Nanda. Mari kita atur, kelola, dan rencanakan keuangan kita.